Oke, baik. Selamat datang kawan-kawan di materi ketiga yaitu berupa eksplorasi geoteknik. Saya akan melakukan share screen sedikit ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari namanya eksplorasi geoteknik. Nah, tujuan eksplorasi geoteknik ini apa ya? Eksplorasi geoteknik ini bertujuan untuk mengetahui ya. Yang pertama adalah jenis-jenis tanah yang ada di bawah tanah. Jenis-jenis tanah yang ada di bawah tanah. Jenis-jenis tanah di kedalaman-kedalaman yang ditentukan. Ya. Dan yang kedua adalah pengambilan sampel untuk kebutuhan uji laboratorium. Mungkin kemarin di sesi kelas Index dan Engineering Properties, saya sempat sebut ya nanti kalau kita sudah main ke teknik uji laboratorium baru tuh. Nah, kemudian eh, kita juga mau tahu kadar air tanah itu berapa sih? Nah, itu adalah salah satu atau beberapa tujuan eksplorasi geoteknik. Nah, eksplorasi geoteknik ini dia menggunakan beberapa metode. Yang pertama adalah salah satunya pengeboran. Jadi kita ngebor ke dalam, kita ambil sampel terganggu, kita ambil sampel tidak terganggu, lalu kita lakukan pengujian untuk menentukan konsistensi atau kerapatan tanah. Dan yang kedua adalah kita menggunakan uji sondir, ya. Uji sondir atau CPT itu Coin Penetration Test. Kita pakai alat, alatnya itu akan nusuk, nusuk ke dalam tanah, ya. Kemudian nanti dengan eh, ujung yang kita namakan konus, nanti kita uji berapa besar sih kerapatan tanah itu. Nanti dari hasil itu kita bisa mendapatkan macam-macam ya. Jadi ada kita bisa dapatkan jenis-jenis tanah, kita bisa dapatkan macam-macam. Nah, itu seperti itu. Nah, yang pertama eksplorasi geoteknik. Apa sih yang dinamakan sebagai eksplorasi geoteknik? Nah, eksplorasi geoteknik merupakan kegiatan pengujian lapangan dan laboratorium dengan tujuan untuk mengetahui jenis, karakteristik, sifat, dan indeks dan engineering properties tanah pada lokasi yang diinginkan. Nah, hasil dari eksplorasi geoteknik pada nantinya dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan seperti desain fondasi, dinding penahan tanah, basement, maupun untuk mengetahui apakah tanah yang akan digunakan perlu dilakukan perbaikan atau stabilisasi tanah atau tidak. Nah, jadi ya tujuan eksplorasi geoteknik itu kita mau tahu sih, kita mau tahu eh, tingkat kekerasan tanah atau kekuatan tanah di lokasi yang kita mau lakukan pembangunan itu seperti apa. Kita juga mau tahu eh, apakah nanti tanahnya harus diperbaiki atau tidak. Kita juga mau tahu apakah ini berdasarkan kerapatannya nanti eh, berapa besar eh, kedalaman pondasi yang perlu kita eh, tanam. Itu seperti itu. Nah, di sini kita bisa dilihat ada horizon-horizon ya. Jadi horizon-horizon ini itu merupakan lapisan-lapisan tanah ya sebelum dia mencapai bedrock. Jadi mungkin kalau buat kawan-kawan yang bekerja di quarry atau misalkan yang bekerja di mining ini akan sangat-sangat familiar dengan namanya horizon-horizon ini ya karena biasa kita kalau ambil material kita batasi di horizon mana gitu. Nah, ada O horizon atau mendekati permukaan tanah, ada E1 horizon di bawahnya, ada E horizon, B horizon, C horizon sampai ke bedrock. Nah, kemudian kita masuk ya ke eksplorasi geoteknik ini. Yang pertama, sasarannya tujuannya apa sih? Penyelidikan tanah itu. Yang pertama, stratifikasi lapisan tanah di lokasi proyek. Stratifikasi maksudnya apa? Jadi untuk kedalaman tertentu kita tahu, oh jenis misalkan tanahnya eh, lano berlempung dari kedalaman sekian sampai kedalaman sekian. Kemudian tanahnya pasir dari kedalaman sekian sampai kedalaman sekian. Selanjutnya tanahnya
ditemukan cadas atau sandstone atau siltstone dari kedalaman sekian sampai kedalaman sekian, kemudian eh, ditemukan kadar air pada kedalaman sekian. Nah, yang kedua sifat fisik dan sifat mekanis setiap lapisan tanah ini kita ambil biasanya dari uji laboratorium ya, sifat fisik dan sifat mekanis ya. Artinya kita ambil dari uji lab setelah kita melakukan pengeboran, semasa kita lakukan pengeboran, sorry. Kemudian kondisi air tanah itu muka air tanahnya di berapa meter, kita mau tahu ya. Kemudian ada informasi pondasi bangunan di sekitarnya. Jadi sifat pendidikan tanah kita tidak hanya ngecek tanahnya ya, tapi kita juga harus ngecek kondisi sekitar. Contoh, kalau misalkan kalian mau di Jakarta, ini saya optimis saja. Contoh kalian mau membangun suatu bangunan di Jakarta, di sebelah kalian ada bangunan tinggi. Nah, dia batas bangunan tingginya tuh sampai mana? Kemudian apakah di sini ada struktur berupa dinding penahan tanah untuk basement dan segala macam? Apakah kalian akan aman apabila kalian mau melakukan penggalian di lokasi kalian yang baru? Ini asumsi, biar jelas ini ya. Ini lokasi kalian, kalian K, ini lokasi existing atau E. Jadi ini sudah ada gedung tinggi bertingkat. Jangan sampai nanti apabila kalian melakukan penyelidikan geoteknik, penelitian tanah, kita tidak include ini untuk desain. Jadi kalau di sebelahnya ada basement, kita aman nggak melakukan penggalian di sini? Apa kita harus melakukan pencegahan-pencegahan dulu? Atau bagaimana dengan kondisi basal heat-nya atau tekanan lateral tanahnya seperti apa nanti? Jangan sampai ketika kita melakukan pembangunan di sini menjadi terganggu. Contoh misalkan kita mau, atau misalkan kalau ini rumah deh, ini rumah, ini kondisi tanah kalian. Nah, kalian mau mancang, kalian mau masukin tiang pancang. Kalau kalian pakai eh, tiang pancang yang dipukul, maka di sini kan akan terjadi getaran. Nah, di sini kan bisa aja rusak. Maka kalian nggak boleh pakai itu. Kalian harus pakai yang hidrolik yang ditekan. Dan ditekan itu besaran gayanya harus diatur ketika mendekati bangunan existing ini. Jangan sampai pembangunan kalian di sini akan menghancurkan bangunan yang sudah ada. Itu maksudnya. Kemudian komposisi kimia air tanah untuk mengetahui dampak koresi pada konstruksi bawah tanah. Ini jarang dites ya. Harusnya juga ada namanya pengujian pH. Takutnya kalau misalkan kalian nanti mau menggunakan file yang dia itu metal pipe, ya kan ada file yang dari metal ya, biasa pakai steel pipe itu. Nah, dia nanti akan mengalami korasi itu, jangan sampai. Itu harusnya diuji juga. Cuma memang di Indonesia jarang. Karena rata-rata kita pakai concrete pile. Nah, batasan pendidikan tanah tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama jenis proyek, ya. Nanti saya akan menampilkan SNI, di SNI itu ada ya. Jenis proyeknya apa sih? Apakah itu digunakan untuk rumah? Apakah itu digunakan untuk gedung? Apakah itu digunakan untuk pabrik? Ya. Kemudian variasi lapisan tanah, jenis tanah pendukung. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan kita melakukan pengujian di lapangan, kemudian kita dapatkan, oh ini tanahnya tanah lunak. Awalnya kita mau sampai 30 meter doang nih pengeboran. Ya, ternyata karena di situ tanah lunak semua, nggak ketemu tanah keras, dan kita mau pasang bangunan yang sangat tinggi, dan kita tidak setelah kita hitung menggunakan pondasi dangkal atau pondasi menerus itu tidak bangunannya masih turun, maka mau nggak mau kan dia harus pakai pel ya atau pel ref. Kalau misalnya kedalamannya nggak cukup, kita harus melakukan uji lagi. Syukur-syukur di kedalaman antara 30 sampai 50 itu ketemu tanah keras sehingga kita bisa taruh end bearing di sana atau kita tanam pancang atau paku bumi sampai di sana. Kemudian yang kedua ada kondisi air tanah tadi ya, bukan tanahnya di mana, dan informasi lain yang sudah tersedia. Informasi lainnya seperti apa? Apakah tanah itu pernah diuruk? Apakah tanah itu tidak pernah diuruk? Apakah tadinya penggunaannya berupa landfill? Apakah dia tadi berupa rawa? Atau apakah dia berupa sawah? Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, penyelidikan tanah yang lebih teliti dibutuhkan apabila yang pertama lapisan tanah pendukung sangat, sangat bervariasi. Tadi saya sebutkan ya, jadi misalkan dia tanahnya itu, saya pernah nemu ini di Bogor itu, di mana tanahnya itu karena dia bersifat laharik atau endapan vulkanik,
maka dia itu tanah kerasnya sangat-sangat bervariasi. Jadi beda 2 meter antar pengeboran tuh, sebelahnya sondir, sondir yang mentok di 3 meter, bornya lanjut sampai 15 meter baru ketemu tanah keras. Karena banyak boulder. Nah, maka itu jumlah dari titik investigasi tanah harus diperbanyak, apalagi yang mendekati dengan rencana pondasinya. Nah, itu sangat-sangat penting. Kemudian bangunan penting dan tinggi, misalkan rumah sakit, itu tuh harus serius ya untuk bikin investigasi, soalnya jangan sampai penyelidikan tanahnya itu eh, hemat budget. Jadi bukan hemat budgetnya itu keterlaluan, sehingga nanti endingnya itu bangunannya berpotensial untuk itu nggak boleh ya. Atau instalasi militer, misalkan dia mau untuk tank, alat berat, pesawat, tempur segala macam, itu penting. Kemudian bangunan memberi dampak besar bila terjadi kegagalan pondasi. Misalkan apa, bangunan tinggi atau apartemen, kalau pondasinya gagal, itu apartemennya bisa runtuh. Nah, itu harus benar-benar serius dilakukan uji penyelidikan tanah. Jadi nggak cuma sondir doang. Orang kan senangnya yang murah sondir, udahlah pak gitu aja cukup. Iya, meskipun itu boleh cukup, tapi karena bangunannya tinggi atau buat jembatan, janganlah pakai sondir lah, pakai bor lah. Ntar sondir ketemu lapisan lensa nggak bisa dia nembus gitu. Nah, dan kemudian tidak terjadi informasi awal pada lokasi proyek. Jadi misalkan itu kita pembukaan lahan baru atau sebelumnya, yang sering kali di kita tuh adalah gini, orang Indonesia senangnya cowboy, dia main bikin aja, kemudian informasi geotekniknya tuh kalau nggak dibuat-buat, ya emang nggak ada, jadi dia cowboy langsung bikin aja. Nah, sehingga nggak tahu di bawahnya apa, yang penting saya tancap pondasi sampai sampai mentok sudah gitu. Bangunan lamanya mungkin berupa rumah-rumah kecil ya aman-aman aja, atau dia pakai cakram ya aman-aman aja, tapi kalau misalkan mau diubah jadi fungsinya jadi apartemen, mau diubah jadi bangunan yang lebih kritis, ya susah juga di situ. Nah, oleh karena itu harus dilakukan investigasi ke teknik ulang. Gitu. Nah, untuk tahapan penyelidikan tanah, yang pertama adalah inspeksi lapangan atau survei awal, ya kita mau tahu seberapa besar sih luasnya, kemudian batasan wilayahnya ada di mana, di sekitarnya ada apa, dulunya apa, gitu kan. Nah, kemudian informasi geologi sekitar proyek. Maksudnya apa? Jadi, informasi geologi itu, kalau kita lihat di peta geologi, saya akan menunjukkannya peta geologi, apa, jenis endapannya seperti apa. Peta geologi contohnya ya. Nah, ini lihat nih, misalkan ini daerah Sibolga. Jadi, di Jawa Barat ya. Ini kalau kita buka, kita zoom, ini kota Tasikmalaya ya. Ini ada daerah oren ini namanya apa, kemudian daerah kuning namanya apa. Apakah dia endapannya bersifat laharik, apakah dia endapannya bersifat aluvial, ataukah endapannya bersifat eh, sedimental atau berdasarkan sedimentasi. Kita mau tahu itu. Nah, kemudian data penyelidikan tanah terdahulu yang mungkin ada, siapa tahu dulu pernah dilakukan penyelidikan tanah. Jadi kan kita bisa expect bahwa, oh, kira-kira ntar bakal segini tanahnya, tanah kerasnya di kedalaman sekian gitu. Kemudian data pondasi bangunan sekitar. Nah, bangunan sekitar itu pakai apa? Pondasinya, apakah dia ada basementnya, dan segala macam. Kemudian dampak pembangunan proyek pada bangunan sekitarnya. Jadi, kalau kita melakukan pembangunan tuh apakah ada nanti berefek? Kalau misalkan kita melakukan terutama penggalian ataupun penimbunan, kita harus kaji. Jangan sampai dia menyebabkan bangunan sekitar mengalami kerusakan. Kemudian, pendidikan awal berupa pengeboran atau sondet dengan jumlah minimum untuk mengetahui stratifikasi tanah. Jadi kalau kalian belum dapat nih ya, misalkan kalian punya lahan 1 hektar mau dipasang pabrik, luas pabriknya nggak nyampe 1 hektar kan pasti. Nah, kalian nggak tahu tapi eh, dari luas lahan, contoh misalnya gini aja ya, saya gambar lagi ya kembali ya. Contoh kalian punya lahan 1 hektar, misalkan lahan 1 hektar, nah kalian nggak tahu nih jumlah pabriknya kan nggak mungkin 1 hektar, ya mungkin segini, mungkin bisa di bawahnya, mungkin bisa beda. Nah, kalian lakukan itu namanya penyelidikan dengan jumlah minimum. Jadi berdasarkan ini aja, biasanya per berapa ratus meter itu. Nah,
beberapa ratus meter dilakukan penyelidikan, itu ada aturannya di SNU ya. Nanti kalau misalkan kalian sudah dapatkan lokasi pabriknya mau di sini, nanti kalian lakukan pendidikan tanah lagi 2 kali yang lebih detail untuk mengakomodir nanti fondasinya ada di mana gitu ya. Nah, kemudian eh, ini ya pendidikan detail ya berupa pengeboran berdasarkan letak dan informasi lengkap dari rencana bangunan proyek, pengambilan contoh tanah dan uji laboratorium ya. Itu kembali ketika pengeboran, uji lapangan tambahan berupa pressure meter, meter, uji pompa air dan lain-lain apabila dibutuhkan. Itu untuk bangunan-bangunan khusus seperti bendungan dan segala macam. Kemudian untuk kedalaman penyelidikan tanahnya itu tergantung jenis-jenisnya, tergantung beberapa faktor ya. Yang pertama adalah jenis struktur. Kalau bangunan tinggi otomatis dia akan buatnya sangat besar sehingga dia harus menanam pondasi di kedalaman yang lebih dalam ya. Maka eh, atau jembatan gak heran kita kadang-kadang kalau kita kami ngebor di eh, Pantai Nakapuk jembatan di Jaya kami biasanya ngebor sampai 50 meter. Kemudian jenis tanahnya apa? Apakah jenis tanahnya itu dia aluvium, jenis tanahnya bekas rawa. Kalau di fun fact, kalau di PIK itu Pantai Kapuk yang sekarang lagi ramai kontroversi itu, nah dia itu jenis tanahnya itu hoki-hokian ketemu tanah keras. Kita kadang-kadang nemu tanah keras 40, 50, bahkan kita pernah ngebor sama 60 meter nggak ketemu tanah keras. Karena dia endapan aluvium sebelah laut dan bekas rawa. Dan ini faktor ketiga adalah perakiraan olah kedalaman pondasi. Nah, kedalaman penyelidikan dia harus meliputi ke semua lapisan yang akan mempengaruhi proyek atau terpantau oleh konstruksi. Nah, untuk bendungan, tanggul, dan galian di bawah muka air tanah dan terdapat pekerjaan menanam ke air tanah watering, kedalaman penyelidikan harus dilakukan berdasarkan kondisi hidrogeologi. Dan untuk lereng dan medan bertangga harus dieksplorasi sampai kedalaman di bawah bidang kelicikan potensial. Itu untuk lereng. Bidang kelicikan apa? Nanti di status lerengnya. Untuk jumlah titik penyelidikan tanah berdasarkan SNI 8460 tahun 2017, ini ada gedung tinggi 8 lantai ke atas. Ya, ini untuk gedung tinggi, satu titik dia mewakili 300 meter persegi dalam pola grid dengan jarak 10 sampai 30 meter dengan minimum 3 titik per blok menara. Jadi kalau misalkan ada 3 blok menara, dia minimal 3 titik ya. Itu. Kemudian dalam hal beberapa menara terletak berdekatan dijadikan satu kesatuan dan digunakan kaidah yang sama. Tambah titik apabila hasil investigasi menunjukkan anomali lapisan tanah. Jadi kalau antara satu titik dan satu titik yang lain, misalkan cuma 2 ya, itu tidak lapisan tanah tidak menerus, maka ditambah jadi ketiga. Gitu. Kemudian gedung dengan 4 sampai dengan 7 lantai satu titik mewakili 400 meter persegi dalam pola grid dengan jarak 15 sampai 40 meter dengan minimum 2 titik per gedung. Dalam hal beberapa gedung terletak berdekatan dijadikan satu kesatuan dan digunakan kaidah yang sama. Tambah titik apabila hasil investigasi menunjukkan anomali lapisan tanah. Dan untuk gedung kurang dari 4 lantai atau bangunan pabrik di bawah rumah tinggal, yaitu satu titik setiap 600 meter persegi dalam pola grid dengan jarak 25 sampai 50 meter dengan minimum satu titik per gedung. Dalam hal beberapa gedung terletak berdekatan, dijadikan satu kesatuan digunakan kaidah yang sama. Dan tambah titik apabila hasil investigasi menunjukkan anomali lapisan tanah. Kembali ini seringkali kalau anomali lapisan tanah, dia harus ditambah titiknya. Nah, kemudian untuk bangunan kurang dari 4 lantai, dia bisa per 1.500 meter persegi, jaraknya antara 50 sampai 100 meter. Dan untuk struktur pemancang, yaitu jalan raya, rel kereta, kanal, tanggul, runway, dan taxiway, satu titik itu mewakili 50 sampai 200 meter, kecuali runway dan taxiway jarak maksimum dibatasi 100 meter. Jarak yang besar dapat dipakai pada investigasi awal. Jadi dia per meter lari ya, perpanjang bukan perluas. Tuh. Untuk terowongan, satu titik 10 sampai 75 meter, pada daerah pemukiman, dan 20 sampai 200 meter pada daerah terbuka. Jadi kalau daerah pemukiman dia harus lebih rapat supaya apa? Supaya jangan sampai pemukimannya hancur. Misalkan kita mau bikin terowongan di bawah pemukiman warga, nah itu jangan sampai hancur. Misalkan untuk subway, jangan sampai hancur di atasnya. Setiap portal minimum satu titik. Untuk basement 15 sampai 40 meter ya, dia lebih rapat lagi ya. Nah, untuk tinggi basement di bawah 6 meter, untuk tinggi basement di atas 6 meter lebih rapat lagi 10 sampai 30.
Untuk jembatan, minimum satu titik pada tiap komponen dan pilar per dua lajur lintas. Untuk jembatan dengan bentuk meter atau jembatan di laut ditentukan oleh tenaga ahli geoteknik. Jadi ini desainnya dulu. Untuk konstruksi khusus menara, fondasi mesin berat tangki 1/300 meter persegi. Untuk tabok konstruksi dengan minimum satu titik. Tapi minimum satu titik kalau bisa tetap dua ya. Kenapa? Karena kita mau tahu jangan sampai nanti di titik kedua itu yang jaraknya tidak begitu jauh, lapisan tanah kerasnya beda. Jadi ada komparatif. Untuk bendungan besar, ya, perencanaan awal memang 4 titik, tiga pada semua bendungan dan 2 titik pada hulu dan hilir. Untuk perencanaan detail disesuaikan dengan kondisi geologi yang ditemukan. Ya. Untuk stabilitas lereng galian dalam 3 sampai 5 titik pada potongan kritis untuk menghasilkan model untuk melakukan analisis. Nah, ini ini petunjuk ya, dan saya bisa zoom sedikit, mudah-mudahan captcha. Nah, ini petunjuk berapa dalam tergantung dari nanti rencana fondasi kita. Kalau fondasi dangkal ini kan hanya ini ya, di bawah D aja ya. Ini ZI D tambah 3B aja. Tapi kalau fondasi dalam harus D tambah 1,5B. Itu ditambah dengan panjang fondasinya nanti berapa. Ya. Nah, ini fondasi bangunan dengan tiang nih, lihat. Ini sorry, ini fondasi bangunan rakit. Kemudian ini fondasi dengan tiang kelompok. Ini kan CI ini dipakai terdalam berdasarkan hitungan ini ya, D plus L plus B. D itu diameter, L itu sorry, D itu diameter tiang. Sorry. D itu adalah dia kedalaman parket, kemudian L itu panjang tiang, D itu lebar total tiang kelompok. Nah, diambil yang terdalam di antara ini. Kemudian ini juga sama ya. Tuh. Kemudian ini untuk timbunan, kemudian untuk galian. Nah, baik. Sebelum kita lanjut, sekarang jam 13.30 di waktu saya. Eh, tapi karena ini rekaman, silahkan. Eh, ini saya nggak tahu kenapa di ini nggak mau di play ya. Nah, tapi silahkan kalau ada pertanyaan disimpan dulu, nanti bisa atau bisa disebutkan di komentar. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan pada 13.31 waktu saya. Sekarang sudah jam 13.31. Sekarang kegiatan pemboran. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Ini dokumentasi kami di belakangnya itu ada apartemen Tokyo. Ini di Pantai Kapuk. Kami melakukan pengeboran ya, untuk jembatan Kopar. Di sini ada tripodnya, di sini mesin bornya ya. Kemudian di sini ada tenda untuk uh, bor kru ya. Nah, sekarang kegiatan pemboran ya. Tujuannya adalah yang pertama melakukan pengambilan sampel tak terganggu atau UDS. UDS ini nanti digunakan untuk kita melakukan uji laboratorium sebagian besar kita lakukan dengan UDS, tapi ada beberapa uji laboratorium yang kita juga boleh pakai sampel terganggu. Ya. Kemudian melakukan uji kepadatan tanah menggunakan SPT atau Standard Penetration Test, mengetahui muka air tanah,
Dan kalau misalkan perlu ditanam instrumen geoteknik seperti piezometer, altimeter, dan sebagainya, kita tanam bareng pada masa pengeboran. Dan untuk bor yang bersifat yang dengan jenis kordel, kita bisa ambil sampel terganggu ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan dari pengeboran itu harus dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga struktur asli tanah ya. Dan hasil uji di dalam bor dan hasil uji laboratorium sangat tergantung pada kualitas lubang bor dan contoh tanah yang diambil. Hal ini terkait pada metode pengeboran dan keterampilan juru bor atau bor master. Ya. Jadi metode pengeborannya apa? Apakah dia menggunakan washboring, core drilling, itu dapat mempengaruhi hasil sampel yang kita ambil. Yang pertama, jenis-jenis bor apa aja sih? Yang pertama adalah hand auger atau hand atau auger bor. Jadi ini hand bor ya. Dia pakai tenaga manusia aja. Kedalamannya biasanya mentok-mentok sampai 6 meter aja. Ini alatnya seperti ini. Biasanya sih 3 atau 4 orang. Kalau kami biasanya 4 orang, satu orangnya naik di sini, 3 orangnya ngebantu dorong gitu ya. Nah, untuk hand auger board ini bisa sampai kedalaman 5 meter. Nah, sampai kedalaman 5 meter. Ya. Dan biasanya hanya dilakukan jika sisi lubang tidak memerlukan penyangga dan dapat dilakukan pada hampir semua jenis tanah yang tidak mengandung partikel kasar, jadi tanahnya tanah kelampungan, ya. Dan dapat digunakan untuk memperoleh contoh tanah tidak terganggu. Itu untuk hand bore. Yang kedua, ada namanya washboring. Nah, ini washboring yang kami lakukan di Sumber Serpong. Nah, washboring ini sebenarnya itu kalau berdasarkan pendapat-pendapat ahli geoteknik saat ini, mungkin kalau kalian pernah ikut kelas atau pernah diajarin oleh Pak Guciliong, dia mengatakan bahwa oh, washboring ini udah nggak boleh dipakai lagi. Kenapa? Karena kita lihat nih dari sini nih, washboring ya, tuh dia eh, pakai air ya kan, dia kalau drill rod water jet. Nah, nanti yang keluar ini ada selamnya. Nah, selamnya nih yang kita cek nanti jenis tanahnya apa dari situ. Nah, ini karena dia untuk tidak mengambil contoh tanah terganggu, jadi jenis tanah yang kita ambil itu berdasarkan hasil yang seluruh yang keluar dari sini, kita nanti identifikasi secara manual. Nah, biasanya itu kurang akurat ya. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat ahli-ahli geoteknik, seringkali ini sudah dianggap tidak tidak boleh ya dipakai lagi gitu sih. Pendapatnya sih begitu. Nah, kemudian ini ada core barrel. Nah, core barrel ini yang dia lebih advance. Jadi kembali ya, saya akan kasih tahu bahwa pengeboran itu pasti pakai air, nggak mungkin enggak. Cuma kalau core barrel ya, dia akan ditutup nih. Ini ada core pitnya ditutup oleh slash barrel head kan. Jadi airnya ini dia hanya drain di sini saja. Sedangkan kita mau cari jenis tanahnya dari core barrel ini. Dia biasa bentuknya tabung bisa dikeluarin. Nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, ini hasil dari core barrel yang dikeluarkan. Nah, tetap sama kok pakai air juga. Nah, contoh dari core barrel itu seperti apa? Ini ada videonya, mudah-mudahan bisa di play. Nah, tuh lihat. Dia lagi ngeluarin core barrelnya. Ini core barrel yang kami lakukan dari bahan backup. Nah, ini juga fun fact-nya, ini yang tidak ketemu tanah keras meskipun sudah 60 meter digunakannya di kami bor. Nah, ini ada videonya juga. Ini ya, core barrel boring. Dia lagi memasang pipa. Nah, dia memasang pipa. Oh, boring ya. Hasil dari core barrel itu seperti apa? Nah, hasil dari sampel core barrel itu biasanya ya, dia seperti ini. Di sini kita bisa lihat kan berdasarkan kedalaman eh,
Ini kedalaman dari berapa sih stroke kemarin ini fotonya, harus di zoom ya. Kemudian di sini sampai 10,15, di sini 15 sampai 20. Nah, ya kayak gini, biasanya kayak gini nih. Nah, dari sini per kedalaman bisa dilihat, oh ini kebanyakan batu, kerikil, ada lempung berlanau, atau lanau berlempung. Kemudian di sini ada cadas ya, ini keras waktu itu. Kemudian di sini lempung kelanauan. Kemudian di sini masih ada rock lagi, ada ini kayaknya sandstone ini ya. Nah, untuk menguji seberapa besar sih pada tanah, kita gunakan namanya SPT atau Standard Penetration Test. Nah, SPT ini jenisnya macam-macam. Hammernya ada macam-macam. Kemudian juga eh, dia ada macam-macam juga jenis eh dari solid tipe hammernya ya. Nah, yang lucu dari sini adalah namanya standar penetration test, tapi cara pengujiannya tuh tidak selalu standar. Jadi karena hammernya macam-macam, kalau yang ini hammer matic relatif standar, tapi kalau hammer yang manual itu ditarik orang terus kemudian dilepas lagi. Maka dari itu hasilnya harus kita koreksi. Nanti akan saya ajari, sorry, akan saya tunjukkan cara pengkoreksiannya seperti apa. Kita lihat dulu nih. Nah, ini dia pakai hammer automatic. Jadi ketika dia sudah angkat, sudah di ketinggiannya standar, dia otomatis lepas sendiri. Nah, berat hammer ini berapa sih? Berat hammer ini standarnya 63,5 kilo. Nah, harusnya, harusnya, ini sangat keras ya. Mungkin kalau kedengaran, oh enggak, ada video. Jadi, harusnya berat hammer ini juga dikalibrasi. Ya, harusnya sih dikalibrasi. Tapi seringkali di Indonesia jarang dilakukan. Nah, ini ya. Uji SPT itu pada umumnya dilakukan tiap kedalaman 2 meter. Nah, berat hammer SPT standar sebesar 63,5 kilo. Tinggi jatuhnya standarnya itu 360 mm. Pembacaan dilakukan hingga penetrasi tanah sebesar 150 mm. Pembacaan dilakukan sebanyak 3 kali dengan total penetrasi tanah 450. Angka SPT yang dihitung adalah hasil jumlah pembacaan kedua dengan pembacaan ketiga. Jadi kalau kalian lihat di sini, dia kan jatuhin, pek, dia turun kan. Nah, dihitung satu, dua, ya, tiga, sudah turun sampai 15 cm belum? Ini kan 150 mm atau 15 cm ya. Nah, kalau sudah 15 cm, nanti di reset, nanti dihitung lagi. Plok, 15 cm pertama. Ketika turun lagi ke sini, plok 15 cm kedua, sampai dia turun 15 cm kedua. Nanti pembacaan dihentikan. Kemudian nanti dilanjutkan sampai 15 cm ketiga. Jadi kalau misalkan kita dapat ini, misalkan ini ya, kemudian saya akan bikin satu, dua. Nah, 15 cm pertama misalkan didapat 6. 15 cm kedua misalkan didapat 5. 15 cm ketiga misalkan didapat 3. Maka total SPT, NSPT-nya, lapangan, itu sama dengan 5 tambah 3, 8. Yang ini tidak dianggap. Kenapa? Karena takutnya ini, itu kenapa yang pertama tidak dihitung, itu karena dia kan habis dari ngebor. Jadi ketika ngebor, di sana kan ada bornya ya, core barrelnya. Ini harus dikeluarin dulu, pasang pipa lagi. Biasa pipa penumbuk di sini di sini tumpul ya, tidak tajam kayak core bit. Kemudian baru dipasang hammer. Ini kan dipasang pipa lagi nih ya. Baru dipasang hammer. Nah, di atasnya baru nanti dipukul-pukul. Yang bikin ngebor itu lama ya seperti itu. Jadi kalau misalkan dia sudah nyampe ke dalam 28 meter, ya 28 meter, pipa dia keluarin dulu. Bitnya diganti jadi khusus pemukul, dimasukin lagi, dia hammer lagi, nanti dia keluarin lagi. Nah, kayak gitu. Nah, itu ya. Jenis hammer SPT ini macam-macam ya. Ada Donald Hammer, ada Trip Hammer, ya. Nah, kalau yang ini kita lihat nih, Donald Hammer biasanya manual nih, ya kan? Manual. Orang Amerika masih banyak yang pakai manual, lucunya begitu gitu. Orang kita di Asia banyak yang sudah pakai otomatis. Jadi
eh, dia ini ya, kalau manual itu kan dia jatuhinnya harus pakai baba ya. Kadang-kadang tuh sering salah itu karena kenapa ya, namanya manual kan. Nah, dia sudah pakai clipping rod ya, ternyata karena dia lelah atau gimana dilepas belum sampai atau dilepasnya setelah kelewatan. Nah, ini yang disebut sebagai, kalau saya bahasanya mungkin hipokrisi standar penetration test. Jadi namanya standar penetration test, tapi hasil pengujiannya tuh sangat-sangat sangat tidak standar. Oleh karena itu, hasil dari pengeboran nanti harus kita lakukan namanya koreksi, koreksi SPT ya. Nah, ini nanti di sesi kedua akan saya tunjukkan cara koreksi SPT-nya seperti apa. Nah, tuh. Jadi, itulah. Dan pengeboran itu juga tadi ya, washboarding sebenarnya, kalau kita lihat washboarding ini sebenarnya masih boleh dipakai, cuma boleh dipakainya tuh kalau misalkan dia hanya untuk struktur dengan fondasi yang menahan gaya aksial aja. Ya. Karena yang paling akurat dari washboarding ini hanya SPT-nya saja. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian istirahat untuk rumah pakai washboarding ya udah nggak apa-apa gitu loh. Tapi begitu sudah pengeboran yang lebih kompleks ya, pengeboran yang lebih kompleks itu, maka dia harus sudah pakai kordil eh, untuk mendapatkan sampel tidak terganggunya dan sampel terganggu yang seperti ini. Jadi kita bisa tahu lapisan tanah itu lebih akurat seperti apa gitu. Ya, mungkin sampai sini dahulu untuk eh, materi sesi pertama. Sampai ketemu di sesi kedua.